Bab 1127. Semangat. Ditipu. Raut muka Amu dan Seruni Lin terlihat sedikit aneh. Pada saat ini, Seruni Lin tiba-tiba berkata, "Barusan kamu bilang seluruh tubuhnya berwarna merah darah." Tetua penjaga makam mengangguk, "Ya, seharusnya itu karena kekuatan garis darah miliknya." Seruni Lin sedikit mengernyit. Mengapa dia menjadi seperti itu? Tetua penjaga makam berkata, "Dia bertanya di mana saudara perempuannya dan aku bilang hilang. Lalu dia menjadi seperti itu." Gawat. Ekspresi Amu langsung berubah. Seruni Lin dan tetua penjaga makam menatap Amu. Amu berkata dengan berat, "Dia pasti salah paham maksud senior, mengira sesuatu terjadi pada Lin Siye." Selesai berbicara, dia berbalik dan menghilang ke ujung langit. Seruni Lin mengikutinya. Tetua penjaga makam mengerjapkan mata dengan bengong. "Apa yang aku katakan sangat rancu sampai membuat salah paham." Di suatu tempat di langit berbintang, seberkas cahaya pedang merah darah lewat, langit berbintang langsung berubah menjadi lautan darah. Kekuatan garis darah. Sebenarnya dia sendiri juga tidak bisa mengendalikan kekuatan garis darah ini. Kekuatan garis darah terkait dengan amarahnya. Semakin marah, semakin kuat dan tak terkendali sifat garis darah ini. Selang beberapa waktu, Mileye sudah tiba di dunia kegelapan. Begitu dia tiba di dunia kegelapan, beberapa makhluk kegelapan muncul di depannya. Sebelum makhluk kegelapan ini bisa berbicara, cahaya pedang merah darah sudah melintas di lokasi. Ces! Kepala makhluk-makhluk itu terbang keluar, darah berhamburan. Mileye menghilang di ujung langit. Sepanjang jalan, tak terhitung master makhluk kegelapan yang terus bergegas menuju Mileye. Mileye menyerbu sepanjang jalan, dan kemanapun dia lewat, ada mayat bergelimpangan. Lambat laun, makhluk kegelapan itu tidak berani lagi mendekati Mileye. Karena tidak ada yang bisa melawan pedang Mileye. Pembunuhan instan. Saat ini, di bawah bantuan kekuatan garis darah, kekuatan tempur Mileye telah meningkat setidaknya beberapa kali lipat. Dengan pedang ether dan tubuh abadi, dia benar-benar tidak terkalahkan. Tentu saja, ada alasan utama lainnya, yaitu saat ini Dewa Kegelapan dan Master lainnya sedang ditahan oleh Queen di kerajaan Great Wild. Mileye bertarung dengan liar sepanjang jalan, dan setelah beberapa saat, Mileye telah tiba di depan sebuah menara kecil hitam, dan di sekelilingnya, makhluk-makhluk kegelapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Pada saat yang sama, makhluk-makhluk itu tidak bisa mundur lagi di depan Mileye. Karena tidak ada cara untuk mundur, sarang mereka ada di belakang mereka. Di sekeliling, semakin banyak makhluk kegelapan yang bergegas menuju Mileye. "Ah!" Mileye meraung tiba-tiba, memegang pedang di tangan kanannya, dia menyapu, dan cahaya pedang merah darah bergetar hebat dari lokasi. Ces! Dalam sekejap, hampir 100 makhluk kegelapan tewas seketika. Di sekelilingnya, makhluk-makhluk kegelapan itu langsung berlari menuju Mileye, menenggelamkan Mileye dalam sekejap. Namun segera, mereka putus asa. Karena mereka mengetahui bahwa fisik Mileye benar-benar gila. Mereka tidak bisa menghancurkan tubuh abadi Mileye, apalagi Mileye memiliki tameng di tangan kirinya. Perisai Taiji. Satu pedang dan satu perisai, orang ini kultivator pedang atau pendekar. Namun, makhluk-makhluk kegelapan itu tetap tidak mundur, dan bergegas menuju Mileye satu demi satu. Di bawah hiruk-pikuk pertempuran Mileye, cahaya darah di tubuhnya juga semakin kuat. Di suatu tempat, seorang wanita melihat ke bawah. Wanita itu adalah Tiandao. Tiandao melihat situasi pertempuran di bawah dengan senyum di bibirnya. Setelah beberapa saat, dia berbalik,
dan tidak jauh di belakangnya berdiri seorang pria ilusi dan seorang pria kurus kering. Dialah yang menahan kedua orang itu. Keduanya memandang Tian Dao dengan ekspresi yang sangat memprihatinkan. Tian Dao, ini adalah kebenaran langit 5 dimensi. Pria ilusi menatap Tian Dao, berkata dengan berat, apakah kamu ingin menghentikan kami? Tian Dao mengedipkan mata, berkata sambil tersenyum, aku tidak akan menghentikan kalian, kalian bisa pergi. Pria ilusi menatap Tian Dao, apa sebenarnya maksudmu? Tian Dao berkata sambil tersenyum, setelah melihat tindakanmu akhir-akhir ini, aku benar-benar tidak tahan lagi. Sebagai penjahat, tidak bisakah kamu pakai otak sedikit? Kamu sudah pernah kalah sekali tapi masih tidak bisa ingat. Lihatlah kalian, setelah seorang utusan atasan mati, kalian mengirim seorang utusan mulia, dan sekarang, utusan mulia juga mati. Setelah utusan mulia adalah kamu, lihatlah dirimu, belum menghadapi orang di bawah, kamu sendiri sudah dipukuli hingga hampir menghilang. Sambil berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Kalian sengaja melakukan ini agar dia memiliki kesempatan untuk terus berkembang. Mendengar ini, muka pria ilusi itu terlihat sangat jelek. Tian Dao tersenyum ringan. Jangan marah, aku tidak bermaksud jahat, aku hanya tidak tahan melihat semua ini lagi. Untuk menjadi orang jahat, kamu perlu memiliki otak, kamu tahu. Sekarang, izinkan aku memberi kamu beberapa saran yang tulus, kamu dapat memberitahu orang di dunia atas. Saran pertama, jangan remehkan orang yang ada di bawah. Tingkat pertumbuhannya setidaknya 10 kali lebih menakutkan dari yang kalian bayangkan. Begitu dia melakukan terobosan sekali lagi, aku perkirakan jika kamu mau untuk membunuhnya lagi, kamu harus membayar setidaknya 5 kali lipat harganya. Sambil berbicara, dia berhenti sejenak lalu berkata lagi, saran kedua, jangan gunakan master alam semesta ini lagi. Saat ini ada 6 petarung terbaik di alam semesta ini, dan yang pertama adalah aku, yang kedua adalah Queen, yang ketiga adalah Alo, yang keempat adalah orang yang terkunci di menaranya dan pria tua yang kamu temui sebelumnya. Untuk yang terakhir, aku tidak akan memberitahu kamu. Asal kamu tahu, di antara 6 orang ini, 4 orang sudah memihaknya. Adapun aku dan yang satu lagi, kami tidak memihak siapapun. Dalam hal ini, jika kamu ingin memanggil master di alam semesta ini untuk membunuhnya, itu sama saja dengan mimpi di siang bolong. Pria ilusi terdiam. Tian Dao berkata, selain itu, kamu telah melupakan satu hal, yaitu menara kecil dari pendahulu. Jika tebakanku benar, aturan Tao dari menara kecil itu telah berkumpul bersama. Begitu aturan Tao itu berkumpul, kalian akan menyesal. Selain itu, dia memiliki Taiyin, para dewa sejati sekte pedang untuk membantunya. Serius, beberapa kultivator pedang dari sekte pedang saja sudah bisa menghajar kalian habis-habisan, apalagi mereka memiliki banyak kultivator pedang. Sedangkan kalian hanya punya dunia kegelapan. Jadi, berdasarkan apa yang aku katakan di atas, kalau kalian ingin membunuhnya, kalian hanya bisa menggunakan kekuatan kalian sendiri. Pria ilusi melihat ke arah Tian Dao, entah apa yang dia pikirkan. Tian Dao kemudian berkata, satu lagi, Alo akan menerobos sekarang. Begitu wanita itu menerobos, dia sudah bisa membunuh orang seperti kamu hanya dengan satu jurus. Jangankan kamu, bahkan dewa kegelapan juga tidak akan bisa menjadi lawannya. Oh ya, satu lagi, Queen, apakah kamu mengenalnya? Dia sangat kuat, sejujurnya, bahkan aku pun sedikit takut padanya. Sedangkan kalian berhasil membuatnya marah, membuat dia sepenuhnya memihak Mileye. Sambil berbicara, dia menghela napas. Singkatnya, setelah melihatmu begitu lama, kamu benar-benar bodoh. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Pria ilusi tiba-tiba berkata dengan ganas,
kamu sedang menghina kami. Tian Dao tiba-tiba menatap pria ilusi, dan saat berikutnya, sebuah tangan tak terlihat langsung mencengkeram leher pria ilusi, dan mata pria ilusi terbuka lebar, penuh ketidakpercayaan. Tidak ada perlawanan sama sekali. Tian Dao memandang pria ilusi. Apakah aku sedang menghina kalian? Aku sedang mencoba mengingatkan kalian. Aku kasih tahu kalian, kalian para manusia selalu memiliki satu masalah terbesar, yaitu sudah jelas bodoh, tetapi tidak tahu bahwa mereka bodoh, tidak tahu diri. Sama seperti sekarang, kamu jelas tahu bahwa kamu bukan lawanku, tetapi kamu masih bersikeras, menjawabku dengan galak pula, kamu itu bodoh atau apa? Sambil berbicara, dia melirik pria kurus kering itu. Wajah pria kurus kering itu berubah, lalu berkata, aku tidak mengatakan apa-apa. Tian Dao menarik pandangannya, dia menatap pria ilusi. Hal yang paling bodoh adalah kalian masih ingin memenjarakanku, dan yang lebih bodoh lagi adalah kalian hanya membuat formasi dan mengirim utusan. CK, aku ingin bertanya, apakah orang-orang di dunia atas itu tidak punya otak? Mereka telah hidup selama puluhan ribu tahun. Dengan IQ seperti ini, bahkan kalau aku memberi makan babi selama 10.000 tahun pun tidak akan sebodoh ini. Apakah kamu percaya? Pria ilusi. Tian Dao semakin bersemangat, dia berkata, sebenarnya, aku masih mengerti apa yang sedang kalian pikirkan. Menurut kalian, kalian adalah dunia atas, dan kami adalah dunia bawah. Kalian memiliki rasa superioritas alami. Di mata kalian, kami seperti semut yang hanya bisa diam saja diinjak kalian. Tapi, setelah kegagalan sebelumnya, apakah kalian masih belum sadar? Sambil berbicara, dia menunjuk ke Mileye yang masih berkelahi dengan liar di bawah. Si kecil itu tidak mudah diganggu. Ada seseorang di belakangnya. Dasar idiot. Bisakah kalian berhenti meremehkannya? Bisakah kalian menggunakan otak untuk merebut ruang buku itu? Pria ilusi menatap Tian Dao, dia sudah takut berbicara apalagi bergerak. Wanita di depannya memiliki kemampuan untuk membunuhnya dalam sekejap. Tian Dao tiba-tiba menghela napas. Kalian bahkan tidak bisa bertahan di dalam cerita-cerita kepahlawanan. Pria kurus kering tiba-tiba berkata, kamu juga ingin agar Mileye mati. Tian Dao menatap pria kurus kering, berkata sambil tersenyum, lihatlah apa yang kamu katakan ini. Aku jadi sedikit malu, jadi, lebih baik kamu mati. Selesai berbicara, dia melambaikan tangan kanannya. Tanpa suara, pria kurus kering itu langsung menghilang. Hilang begitu saja. Melihat ini, pria ilusi itu kaget. Kekuatan macam apa ini? Seberapa kuat wanita ini? Tian Dao hendak berbicara, pada saat ini, sesosok jiwa pedang merah darah yang sakti tiba-tiba datang dari bawah, dan dalam sekejap, seluruh langit berubah menjadi lautan darah, sangat menakutkan. Ada kilatan keterkejutan di mata Tian Dao, dia menatap Mileye. Saat ini jiwa pedang merah darah di sekitar Mileye semakin kuat. Tidak hanya itu, kekuatan tempur Mileye meningkat dengan sangat luar biasa. Melihat ini, Tian Dao mengedipkan mata, lalu dia melihat ke pria ilusi. Lihatlah itu, kekuatan garis darahnya akan menerobos. Pria ilusi. Di bawah, Mileye yang hampir menerobos semakin gila. Mileye saat ini seperti dewa pembunuh. Garis darahnya menjadi semakin gila dan semakin kuat. Tian Dao tiba-tiba berjalan ke pria ilusi. Setelah kamu naik, kamu harus berbicara dengan orang-orang dunia atas, jangan mengirim orang bodoh lagi ke sini. Terutama minta mereka mengevaluasi kembali si kecil itu, yang terbaik adalah mengulangi semua yang baru saja aku katakan. Bicaralah dengan mereka. Saran terakhir dariku. Aku sarankan kalian mengirimkan semua kekuatan untuk menerobos penghalang alam semesta antara dunia atas dan dunia bawah dalam satu gerakan.
dan kemudian mengumpulkan semua kekuatan untuk membunuhnya dalam satu gerakan, merebut ruang buku, dan memulai perjalanan yang indah. Kalian harus berusaha keras, kalian pasti bisa. Membunuh Mileye dan merebut ruang buku, kalian bisa melakukannya. Sambil berbicara, dia mengepalkan tangannya dan memberi isyarat bersorak, semangat. Pria ilusi bersambung.